Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 412 Siapa yang akan bertarung? Tahu benar, mari kita selesaikan ini. Nangong Yunfan menganggukkan kepalanya. Ia setuju dengan apa yang dikatakan Nangong Yunzeng. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka tidak akan dapat menemukan pemenang bahkan setelah bertarung selama 3 hari. Dentang. Nangong Yunfan juga tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya, ia mengambil sebuah pedang raksasa. Pedang itu berkilauan dan memancarkan cahaya dingin. Pedang itu memiliki tubuh yang panjang dan lebar, dan ujung tajamnya memiliki banyak simbol mistis yang terukir di atasnya. Jelas, itu adalah senjata tempur unggul tingkat tertinggi. Di sisi lain, Nangong Yunzeng juga mengambil sebilah pedang. Dibandingkan dengan pedang Nangong Yunfan, pedangnya tampak jauh lebih ringan, karena badan pedang itu setipis sayap jangkrik. Namun, suara dengungan dapat terdengar hanya dari ayunan biasa, dan pedang itu juga memancarkan cahaya dingin yang tidak berani dihadapi siapapun secara langsung. Tidak sulit untuk melihat bahwa pedang ini memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Serangan biduk yang hebat. Nangong Yunfan berteriak keras sambil mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sinar pedang itu membentuk jaring raksasa yang menyebabkan udara mengeluarkan suara berderak. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup dari pedang raksasa itu. Dengan energi seperti guntur, Nangong Yunfan mengayunkan pedangnya ke depan dan mendekati Nangong Yunzeng. Energi pedang tak terbatas. Nangong Yunzeng tidak mau kalah. Dia segera mengangkat pedangnya dan menyerang balik. Serangannya sederhana dan cepat, dan pedang itu sendiri memancarkan cahaya terang seperti ular berbisa raksasa. Dentang. Kedua senjata unggul itu bertabrakan dan menghasilkan percikan api dalam jumlah besar. Tepat di tengah tabrakan itu, ada warna samar, karena kekosongan di sekitar mereka hampir meledak karena serangan mereka yang kuat. Pusaran energi yang terbentuk dari tabrakan mereka adalah titik mati, dan jika ada yang mendekatinya, mereka akan langsung terbunuh. Ketuk, ketuk, ketuk. Kedua pria itu terlempar mundur puluhan meter sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka. Seperti semua kejadian sebelumnya, pertukaran pukulan mereka berakhir seri. Yunfan, cukup bermain-main denganmu. Nangong Yunzeng mendengus dingin. Senyum di wajahnya semakin lebar, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia mengambil jimat emas. Jimat itu langsung meledak saat muncul, berubah menjadi titik-titik bercahaya yang langsung menembus tubuh Nangong Yunzeng. Retak, retak. Pada saat berikutnya, suara retakan terdengar dari tubuh Nangong Yunzeng dan energinya mulai melonjak seperti tsunami yang dahsyat. Apa yang terjadi? Mengapa energi Nangong Yunzeng tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tui yang menyaksikan perkelahian itu dengan cemas berteriak kaget. Itu karena jimat itu. Nangong Yunzeng memang mempersiapkan diri, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Kepala keluarga akan kalah kali ini. Energi yang kuat sekali. Kekuatan tempurnya sekarang setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya, kesenjangan antara kekuatan mereka sekarang sangat jelas. Ekspresi semua orang berubah drastis, hanya orang-orang dari kelompok Nangong Yunzeng yang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Tidak peduli apapun, sepertinya mereka akan memenangkan pertandingan kedua ini. Chen kecil, jimat macam apa itu? Mengapa begitu kuat? Jimat itu langsung menggandakan kekuatan tempur paman. Nangong Wentian juga sangat terkejut. Itu adalah jimat sumber kekuatan tempur. Kurasa itu dibuat oleh seorang prajurit Raja Tempur. Jimat semacam ini sangat sulit dibuat, hanya seorang prajurit Raja Tempur yang mampu membuatnya. Akan tetapi, tidak ada prajurit biasa yang akan membuat jimat ini, karena tidak hanya membutuhkan banyak waktu, tetapi juga akan menghabiskan banyak energi sumber. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang sekarat yang akan membuat beberapa jimat untuk keturunan mereka, untuk melindungi mereka. Aku yakin jimat sumber kekuatan tempur Nangong Yunzeng diberikan kepadanya oleh Istana Sungai Mendalam. Istana Sungai Mendalam benar-benar telah berinvestasi besar untuk mendapatkan rahasia keluargamu. Jiang Chen menjelaskan. Kata-katanya sekali lagi menarik banyak tatapan terkejut, termasuk dari Tui. Tidak seorang pun berani meremehkan pemuda berpenampilan biasa ini lagi, karena tidak seorang pun dari mereka pernah mendengar tentang jimat sumber kekuatan tempur ini sebelumnya, namun pemuda ini tampaknya mengetahui setiap detail tentangnya. Ini benar-benar mengejutkan mereka semua. Dengan menggunakan jimat sumber kekuatan tempur ini, kekuatan tempur Nangong Yunzeng kini berlipat ganda. Paman akan kalah dalam pertandingan ini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Yunfan, menyerahlah sekarang. Tui segera berteriak ke arah panggung pertarungan. Dilihat dari situasi saat ini, Nangong Yunfan pasti akan menghadapi kekalahan, dan jika memang begitu, ia mungkin juga akan mengakui kekalahan dan menyelamatkan dirinya dari cedera yang tidak perlu. Di langit di atas, ekspresi tidak yakin terlihat di wajah Nangong Yunfan. Pertandingan ini sangat penting baginya. Jika ia kalah, itu berarti mereka harus bertarung di pertandingan ketiga, dan peluang mereka untuk menang sangatlah tipis.
Namun, tampaknya tidak ada artinya baginya untuk terus bertarung dengan sekuat tenaga, karena itu hanya akan membuatnya cedera yang tidak perlu. Ia tidak lagi sebanding dengan Nangong Yunzeng, yang telah menggandakan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Nangong Yunfan menghadapi salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya. Menyerah adalah pilihan terbaik bagi paman sekarang, karena tidak ada gunanya baginya untuk terus berjuang dalam pertandingan yang tidak dapat dimenangkan ini. Jiang Chen berkata. Bahkan jika Nangong Yunfan menyerah pada pertandingan kedua ini, dia tidak akan berpikir bahwa Nangong Yunfan kehilangan muka, atau menjadi pengecut. Status Nangong Yunfan bagaimanapun juga berbeda dari yang lain. Dia tidak mewakili dirinya sendiri dalam pertandingan ini, tetapi seluruh keluarga Nangong. Dia adalah kepala keluarga, dan bagi mereka, jika sesuatu yang buruk terjadi pada kepala mereka, pemimpin mereka, seluruh keluarga akan runtuh, dan keluarga Nangong akan dilanda kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, Nangong Yunzeng akan dapat mengendalikan keluarga Nangong tanpa perlawanan, dan menjadi kepala keluarga yang baru. Karena dia sekarang akan menghadapi kekalahan yang pasti, tidak perlu baginya untuk mengambil risiko yang tidak perlu. Tidak peduli apapun, Nangong Wentian telah memenangkan pertandingan pertama, jadi mereka akan memiliki harapan untuk pertandingan ketiga. Berdengung. Gelombang energi berkibar kencang. Energi Nangong Yunzeng menjadi semakin kuat. Ayah, akui saja kekalahanmu. Aku berjanji, kita akan memenangkan pertandingan ketiga. Nangong Wentian memberitahu Nangong Yunfan melalui akal sehatnya. Ketua, menyerah saja. Tidak ada salahnya melakukan itu. Benar sekali, mereka telah menipu kita. Tidak ada gunanya bagi kita untuk bertarung lagi. Semua orang dari keluarga Nangong berteriak keras. Pertandingan ini tidak lagi adil bagi Nangong Yunfan. Lawannya telah menggunakan jimat sumber kekuatan tempur, dan itu dianggap curang. Jika Nangong Yunfan terus bertarung dalam situasi seperti itu bukan tindakan yang berani, tetapi tindakan yang bodoh. Mendesah. Nangong Yunfan menghela napas berat sebelum berkata tanpa daya, saya mengaku kalah. Setelah berkata demikian, Nangong Yunfan memasukkan kembali pedang besarnya ke dalam cincin penyimpanan, lalu berbalik dan kembali ke perkemahan keluarga Nangong. Haha. Nangong Yunzeng langsung tertawa kegirangan dan menarik kembali energinya. Dia pun kembali ke kelompoknya sendiri. Dia tidak bisa lebih bahagia dari sekarang. Selama dia memenangkan pertandingan ini, dia hampir pasti akan memenangkan pertandingan ketiga, karena dia telah mengundang orang yang memiliki reputasi baik untuk membantunya bertarung di pertandingan ketiga. Dengan sumber daya Nangong Yunfan, dia paling-paling hanya akan membuat Tuyi bertarung di pertandingan ketiga. Meskipun Tuyi adalah orang terkenal, jika dibandingkan dengan orang yang dia undang ke sini, perbedaan di antara mereka tidaklah kecil. Wajah Nangong Yunfan tampak pucat saat ini. Dia telah kalah telak di pertandingan kedua ini. Ayah, jangan putus asa. Paman tertua berbuat curang, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Nangong Wentian menghibur ayahnya. Kami kalah di pertandingan kedua, dan pertandingan ketiga akan segera dimulai. Saya pikir kami akan kalah, karena kami tidak tahu prajurit macam apa yang diundang Nangong Yunzeng ke sini. Nangong Yunfan berkata sambil mengerutkan kening. Ekspresi khawatir menutupi wajahnya. Jika tidak ada pilihan lain, biarkan aku bertarung di pertandingan ketiga ini. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tuyi berkata dengan tegas. Ayah, biarkan Chen kecil bertarung di pertandingan ketiga untuk kita. Kata Nangong Wentian. Wentian, pertandingan ketiga ini akan menentukan masa depan kita, ini bukan sesuatu yang lucu. Liang Sui berkata dengan wajah cemberut. Meskipun kesannya terhadap Jiang Chen telah banyak berubah, membiarkan Jiang Chen mewakili keluarga Nangong di pertandingan ketiga hanyalah sebuah lelucon di matanya. Penatua Liang, Chen kecil telah berhasil menembus alam jiwa tempur awal sekarang. Saat dia berada di alam inti ilahi, dia mampu membunuh prajurit jiwa tempur menengah. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali seorang prajurit raja tempur muncul untuk melawannya secara langsung, tidak ada yang akan menandinginya. Nangong Wentian berkata dengan ekspresi serius. Dia benar-benar percaya diri pada Jiang Chen. Kata-katanya membuat semua orang menatap Jiang Chen sekali lagi. Meskipun mereka agak meragukan kata-kata Nangong Wentian, mereka percaya dia tidak akan meremehkan masa depan keluarga Nangong. Namun, bisakah seorang prajurit jiwa tempur awal benar-benar melawan seorang prajurit jiwa tempur akhir? Bukankah ini lelucon? Apakah monster abnormal seperti itu benar-benar ada di bawah langit? Mari kita lihat dulu siapa lawannya. Tuyi berkata. Tidak ada seorang pun yang benar-benar percaya pada Jiang Chen. Dalam benak mereka, Jiang Chen hanyalah orang luar. Di sisi lain, Nangong Yunzeng telah menarik kembali energinya sepenuhnya. Dia menoleh ke Nangong Yunfan dan berkata dengan suara keras, Yunfan, skornya 1-1. Sekarang, kita harus melanjutkan ke pertandingan ketiga. Sama seperti yang kita sepakati sebelumnya, pertandingan ketiga akan diperjuangkan oleh pembantu yang kita dapatkan. Aku tidak peduli siapa yang akan membantumu, pembantuku akan muncul sekarang.
Senyum di wajah Nangong Yunzeng bagaikan bunga yang mekar. Di matanya, pembantu yang didapatkannya akan memenangkan pertandingan ketiga tanpa pertanyaan. Tidak ada seorang pun dari keluarga Nangong yang akan cocok dengan pembantu ini. Nona muda Wu Ningzu, tolong tunjukkan dirimu. Nangong Yunzeng berteriak ke langit. Setelah itu, sesosok berpakaian hitam muncul dari jauh. Dalam waktu yang sangat singkat, dia tiba di atas tanah keluarga Nangong dan mendarat di panggung pertempuran. Penonton langsung berteriak kaget saat melihat siapa orang itu. Dia adalah seorang gadis dengan tubuh seksi, dan gaun hitam ketat di tubuhnya yang membuatnya tampak semakin menggoda. Lekuk tubuhnya memiliki rasio yang sempurna, hanya bentuk tubuh ini saja sudah cukup untuk membuat hampir semua pria tergila-gila. Rambutnya hitam sepanjang bahu dan kerudung hitam menutupi wajahnya, hampir tidak memperlihatkan wajah cantiknya. Ya Tuhan, itu adalah gadis suci istana Sungai Mendalam, Wu Ningzu. Bagaimana kita akan memenangkan pertandingan ini? Nangong Yunzeng benar-benar mengundang jenius nomor satu dari generasi muda benua selatan. Meskipun Wu Ningzu masih muda, dia telah mencapai alam jiwa tempur akhir, dan dikenal sebagai prajurit nomor satu di bawah alam Raja Tempur. Kudengar selama insiden di Kota Matahari Menari belum lama ini, dia mampu melawan 3 penjaga besar Istana Raja Iblis sendirian tanpa dikalahkan oleh mereka. Tidak ada seorang pun dari keluarga Nangong yang bisa mengalahkannya. Sudah, tamat sudah. Dengan Wu Ningzu yang bertarung di pertandingan ketiga ini, tidak mungkin kita bisa menang. Bahkan Tetua Tui tidak akan mampu menahan lebih dari 10 serangan darinya. Ekspresi semua orang berubah. Nangong Yunzeng sebenarnya telah mengundang keberadaan yang terkenal dan legendaris ini untuk membantunya bagaimana mereka akan bertarung di pertandingan ketiga ini. Dan siapa yang akan mereka kirim?